Baik, kita mulai saja sinkronus kita yang ketiga pada hari ini, sinkronus ketiga pada agenda ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Farida gimana Bu Farida? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Marzuki? Sehat, alhamdulillah, Pak. Pak Marzuki dari Lahat ya Pak Marzuki ya? Lubulingga, Pak. Linggau? Oh dari Ya, Linggau. Di ya. dinas di mana Pak Marzuki? Kecamatan BTS dulu, Pak. Oh iya iya ya, Cecar ya. Bentar. Ya. Cecar ya. Sorry. Kemudian Bu Dokter Iri, sehat Bu Dokter? Sehat Pak. Alhamdulillah. Saralangun gimana Bu Dokter pagi ini? Agak hujan Pak tadi. Oh iya sama, semalam kalau di Linggau semalam hujan. Tubuh Iya. aja masih ada gerimisnya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sinkronus ketiga, agenda ketiga di pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 pemerintah Kota Lubulingga tahun 2023. Agenda kita hari ini sama seperti yang kemarin. Jadi kita paparan hari ini ada 2 mata pelatihan yang kita paparkan. Yang pertama itu ini ya, yang pertama ya Organisasi digital. organisasi digital. Kemudian yang kedua Hubungan kelembagaan. hubungan kelembagaan. Oke, baik. Nah, yang sudah hadir di sini, apakah kelompoknya sama atau beda ini? Bu Riri, Bu Farida, Pak Marzuki? Beda, Pak. Beda ya, Pak Marzuki di kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 bersama dengan Bu Riri atau Bu Farida? Enggak sendiri Pak Marzuki. Oh, Sama Bu Linda itu. Bu oh sama Linda. Linda. Oke. Ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu, silakan dipaparkan Bu Farida dari kelompok Bu Farida dan Bu Riri ya. Ya, siapa saja, boleh Bu Farida, boleh Bu Riri, terserah. Eh, Maaf Pak, kemarin sepakat Pak Darwis apa enggak apa-apa gitu ya Pak. Dia yang Oh, pemaparan Pak dari Darwis ya. kelompok. Iya. Iya Oh, ya, kalau di hubungan. kelompok Pak Marzuki siapa? Pak Aprianto, Pak. Oh, Pak Preto. Nah, Bu Farida yang kalau itu yang di organisasi digital, yang hubungan kelembagaan Bu dengan siapa Bu? Hubungan kelembagaan Pak Heru Pak. Oh, Pak Heru ya puspakannya ya. Iya. Oke. Kalau yang di Pak Marzuki, Siapa? Pak Pak apa tadi Pak Marzuki? Pak Saiful Aprianto, Pak. Yang di Ya. satu lagi Pak? Satu lagi Bu Linda. Oh, Bu Linda. Ah, Bu Linda udah ada tuh. Ya kita nunggu Bu Linda ya. Ya, saya hubungi Oke. di grup dulu, Pak, supaya kawan-kawan masuk. Oke. Baik. Nah, sambil menunggu penyaji Bapak Ibu, boleh saya tanyakan sedikit tentang ini, tentang tugas yang pemetaan pemetaan sikap perilaku dan pengembangan kompetensi sampai di mana Bapak Ibu kalau boleh saya tahu? Kepo nih, kepo. Sampai di mana itu? Yang tugas yang kemarin yang dari itu yang waktu Bapak Ibu pertemuan dengan KUPT. KUPT. Oh. Tanggal berapa itu ya? Pemetaan. Yang hari itu Bu, hari pertama kalau tidak salah. Iya Atau Pak. hari Pemetaan sikap dan perilaku kemarin kan sudah dibagi linknya Pak ke Ah, kita untuk mm, diisi, tetapi untuk ke mentor Pak, untuk ke mentornya kami, kalau yang saya pribadi belum Pak, karena mau menghadap mm. dulu, karena langsung kalau ngirim link kan kurang. Ya, kurang sopan Bu ya. Jadi ya, jadi rencana hari ini menyampaikan ke kepala dinas bahwa ada Mm-mm, link untuk penilaian sikap dan perilaku itu Pak, nanti untuk mm-mm. pemetaan itu. Oh gitu Bu Ya, Farida ya. iya Mm-mm. Pak. Kemarin Karena sudah nanti ada itu link. mau diolah nilainya. Kalau kemarin kata panitia yang mengolah nilainya panitia itu siapa katanya? Yang mengelola nilainya. Apa dari Bapak Ibu sendiri yang mengelola nilainya? Eh, Kalau itu kan Pak nanti dilihat kesenjangan nilai antara yang diberikan oleh mentor dan kita pribadi gitu ya Pak ya, yang saya Iya, tangkap. betul Nilai yang betul. terendah nanti kesenjangan Mm-mm, itu itulah nanti mm-mm. menjadi
mau yang akan dikembangkan, ya iya, mau mau dikembangkan. dikembangkan di masa op kampus Proyek ya Bu ya, perubahan. ya Iya, di proyek perubahan, ya, oke di aksi perubahan, ya betul Bu seperti itu Bu. Heeh. Artinya nanti Bapak Ibu Bapak sudah dapat ini ya, sudah dapat format untuk penilaiannya ya, untuk pengelolaan nilainya sudah. Belum. belum Pak kalau untuk format ini ya. Oh ya, Penilaian. nanti karena gini Bu Riri, Bu Farida ya, kalau untuk penilaiannya itu nanti sudah ada formatnya, Bapak Ibu tinggal masukkan nilai-nilai yang diberikan oleh mentor dan dari self assessment Bapak Ibu dari penilaian diri sendiri itu, ya. Tinggal memasukkan saja, nanti akan ketemu rata-ratanya berapa, kemudian nanti ada gambaran. Nanti kan mau dijumlahkan tuh 70-30 kalau nggak salah. Nah, nanti kan mau dijumlah mau diolah. Nanti yang kata Bu Farida tadi nilai terkecil nanti yang akan dikembangkan gitu, seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu itu sekilas saja ya. Sementara kita menunggu tadi yang kita tunggu sudah hadir Pak Heru, silakan Pak Heru dipaparkan Pak Heru dari kelompok berapa dan memaparkan mata pelatihan apa. Silakan Pak Heru. Ya tadi katanya Pak Heru ya, ya, Yang hubungan kelembagaan. hubungan kelembagaan itu Pak Heru, hubungan kelembagaan. Ya, sudah di share screen Pak Heru? Nah, silakan Pak Heru. Assalamualaikum Pak Darwis, masuk Pak pemaparan. Bapak mohon izin Pak, Ibu Evita tadi izin tidak ikut Zoom Pak karena ada ponaannya kecelakaan Pak di Palembang. Oh gitu, Ya, ya nggak apa-apa. ya. Ya. Mohon disampaikan gitu ya tadi Pak. Oh ya nggak apa-apa kan masih kita kan cuma dua JP masih bisa ditolerir ya. Iya Pak. Kalau cuma 2 JP masih bisa. Jangan saja sampai melebihi 9 JP Bu. Kalau lebih 9 JP baru oke nanti akan jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau 2 JP masih bisa ditolerir. Ya nggak apa-apa Bu. Ya oke silakan Pak Heru. Hubungan kelembagaan Pak ya? Iya Pak Heru. Ya Pak, saya akan coba. Ini udah kelihatan Pak share screen-nya Pak? Belum dibuka materinya Pak Heru, Heru masih file ini. masih file. Diklik yang paparan itu Pak, yang paling atas sekali. Ini kita belum praktek dari malam. Ini sudah Bu? Belum Pak, klik 2 kali Pak, yang paling atas Pak, paparan tugas kelompok 3 hari ke-17. Di sini udah kebuka Bu, di HP saya Bu. Tidak ngantuk ya. Pak, sampai jam 12 kami bikin makalah, Pak. Akulah Ini Bu, Nah, pas itu nak Pak, ngirimnya diklik. nggak lewat tanggal. Bu Ketua, ini udah kelihatan belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Bu ya? Udah Belum kelihatan ya? Pak, belum. Belum Bu, belum Pak. Pak ini Pak Heru ditutup dulu share screen-nya, buka dulu lagi filenya dulu. Begitu. Ya, Iya, kembali Pak, ya. lagi tutup dulu share screen-nya. Nah, baru nanti Pak Heru share screen lagi, klik yang Bapak buka tadi. Bukan yang file tadi, bukan yang file Ya, yang Pak. nama Coba saya yang coba. ya, coba Pak. Share screen.
Kalau gini Pak, Ya, jelas Pak. Nah, bagus. ini bisa Pak? Iya, Kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Oh ya udah. Oke. Saya coba izin Pak Coach Ariel untuk menyampaikan tugas kelompok kami Mas- tentang hubungan kelembagaan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. kami yang paling ganteng Pak Waalaikumsalam. Ariel Terima kasih. dan Yeah. Kan kalau rekan-rekan canggih kelompok ibu-ibu. 3 kelompok 1. Dengan ini saya paparkan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lahat. Kami terdiri PKA kelompok 3 sub 1. Pertama Ibu Farida Hasibuan selaku ketua, tapi saya yang memaparkan disuruhnya coba dulu Pak Heru katanya. Oh ya. Ya, berbagi tugas Dr. ya, Bu Farida. Riri, saya sendiri, Pak Darwis Salim, dan Pak Muhammad Syukur. Stunting atau pertumbuhan terhambat pada anak merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Stunting tidak hanya memiliki dampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak, dan berdampak buruk pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Program percepatan penurunan stunting menjadi agenda penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, kerjasama dan hubungan yang baik antara kelembagaan terkait sangat penting. Kelembagaan ini memiliki peran berbeda namun saling terkait dalam upaya memerangi stunting dan buruknya kualitas gizi masyarakat. Upaya antar lembaga dalam mempercepat penurunan stunting antara lain: 1. Kelembagaan di tingkat pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan BPN mewakili provinsi memberikan arahan, petunjuk, dan aturan tentang upaya percepatan penurunan stunting. Di tingkat kabupaten, bekerjasama dengan dinas instansi terkait dalam merancang dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Pemerintah kabupaten melalui Pemda mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program tersebut. Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dinas Kesehatan menyediakan petugas gizi di puskesmas untuk edukasi gizi bersama Dinas Pendudukan dan KB dan Dinas Dalduk membentuk wadah bina keluarga balita sebagai tempat atau wadah penyampaian informasi gizi masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Kesehatan berkolaborasi dalam menyediakan program gizi di sekolah. Dinas Kesehatan memberikan panduan dan pelatihan tentang gizi kepada siswa dan guru. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten memastikan adanya lingkungan pendidikan yang mendukung gizi yang baik di sekolah. Dinkes dan Dinsos Kabupaten dalam rangka penurunan stunting, Dinkes Kabupaten bekerjasama dengan Dinsos Kabupaten untuk memberikan dukungan kepada keluarga berisiko tinggi stunting. Dinas Sosial Kabupaten dapat memberikan bantuan pangan dan program pendampingan gizi kepada ibu hamil, balita, serta mengadvokasi hak-hak antara hak-hak anak terkait gizi dan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten dan Lembaga Pangan, Dinas Kesehatan Kabupaten bersama dengan Lembaga Pangan dan Gizi di tingkat kabupaten untuk menyediakan panduan dan saran ilmiah, memberikan rekomendasi mengenai asupan gizi yang tepat, melaksanakan kampanye edukasi gizi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan dalam program upaya percepatan penurunan stunting, data dari tenaga pembangunan masyarakat desa, rekap dari Kemdes, dan dibahas bersama Dinas Kesehatan. Penentuan lokus stunting, Dinas Kesehatan, Dinas Pemerintah Desa, Bapeda, dan Dinas Dalduk KB. Rembuk stunting merupakan komitmen bersama untuk upaya percepatan penurunan stunting, intervensi dari UPD terkait sesuai dengan penyebab stunting. Pendampingan dan monitoring tim pendamping keluarga, kader PPKK, dan bidan. Di sini bisa kita lihat
hubungan skema dalam upaya percepatan penurunan stunting. Bisa kita lihat rekannya ada Kades, ada Camat, ada PKK, ada Dinkes, Pemdes sesuai yang kita terangkan tadi sebelumnya. Itulah yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Heru yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Di kelompok Pak Heru mengambil tema tentang bagaimana membangun hubungan kelembagaan dalam mengatasi program penurunan stunting, ya Bu Farida. Iya, Oke. Baik, sebelum saya tanggapi silakan dari kelompok ada Pak Marzuki, ada Pak Saifullah, ada Bu Linda. Silakan mau menanggapi di antara 3 orang ini. Kalau Pak Darwis, Bu Dr. Yiri satu kelompok kan? Satu kelompok. Ya, silakan. Bu atau Bu Linda atau Ya. Pak Saifullah atau Pak Marzuki. Silakan Pak Saifullah. Ya, terima kasih Pak Ariel atas waktu dan kesempatannya. Walaupun agak sedikit terlambat ini Pak ya, Enggak apa-apa. kami coba ingin bertanya sedikit masalah apa yang dipaparkan oleh Pak Heru tadi mengenai hubungan kelembagaan. Kami di sini memang kalau secara keseluruhan hasil yang dipaparkan sudah cukup jelas, tetapi kami belum melihat hubungan kelembagaan antar dari kabupaten ke pemerintahan pusat sehubungan dengan proses stunting ini untuk dapat dijelaskan kembali gitu. Ini itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Jadi Pak Saifullah menyuruti bahwa dari paparan tadi belum kelihatan bahwa ada hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kayaknya seperti yang dipaparkan tadi, ya semuanya ke pemerintah daerah kayaknya Pak Saifullah ya. Baik Ya, Pak. baik di sesama Pemda kabupaten atau kota ke provinsi katanya, tapi belum melihat ke pusat. Mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok 2. Coba saya tanggapi Pak. Ya, silakan Pak Heru. Saya coba tanggapi. Sepertinya mungkin Pak Saifullah tidak, atau saya terlalu membaca cepat tadi. Karena di sini sudah dijelaskan hubungan antar kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kelembagaan tingkat pusat dan provinsi sudah jelas memberikan arahan, petunjuk, dan aturan tentang upaya penurunan stunting. Hasil arahan dan petunjuk aturan inilah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan dinas terkait, yaitu kelembagaan yang terkait dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Ini ada di halaman keempat, Pak. Coba saya share screen, Pak ya. Ya, oke. Mungkin saya tadi terlalu cepat bacanya sehingga Pak Saifullah tidak terlihat tadi. Ini kalau ada kelihatan, ini. Dalam jejaring kerjanya Pak, kalau bisa Pak Heru. Oh, dalam jejaring kerjanya? Ya, dalam peta, map-nya. Oh, map-nya. Antara ini Ada paling atas sekali Pak. paling atas. Bukan, di peta tadi Pak, di peta tadi di atas. provinsi. Terpotong dikit Ya. tulisannya. Ini terpotong nih, Pak. Nah itu Ini Pak, provinsi terkait stunting, Pak. belum sampai ke Jakarta bahasanya tuh kan. Terpotong ini, Pak. Ini kalau diedit Untuk Jakarta. ditambahin maksudnya itu. Jadi memang ada Siap. antara provinsi dan pusat. Ya, siap Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Siap. Mohon izin Pak menambahkan Pak. Ya, silakan Bu Farida. Pertama, terima kasih Pak Saifullah. Jadi ini peta ataupun skema
ini itu sebenarnya sudah ada Pak, tetapi pada saat pengeditan masuk ke PowerPoint itu terpotong. Itu pertama, itu ada Hmm. tulisan gitu di atas tidak kelihatan. Nah, selanjutnya hubungan kelembagaan tadi sudah dijelaskan Pak Heru, itu dari pusat, provinsi, dan ke daerahnya itu sebagai apa, memberikan arahan, petunjuk, dan aturan. Namun dari kabupatennya ke pusat, ke provinsi ataupun ke pusat itu sebagai koordinasi dan memberikan pelaporan perkembangan dari program yang telah dilaksanakan, capaian-capaian yang sudah dicapai itu hubungannya. Memang di peta tadi tidak nampak dua garis ya, artinya Hmm. dari pusat memberikan arahan dan kita Hmm. berkoordinasi ke atas ataupun pelaporan. Mungkin itu tambahan Pak. Terima kasih. Terima kasih sarannya Pak. Siap, terima kasih Bu atas Ya. penjelasannya. Oke, jadi gitu Pak Saifullah. Dari kelompok ini sudah ada, cuma mungkin karena ada kesalahan teknis ya pada saat pemotongan gambar itu untuk ke PowerPoint-nya katanya terpotong ya. Dan memang ada ya Bu Ya, Farida, benar. Pak Heru memang ada ya Potong. oke, iya. Baik, terima kasih Pak Saifullah, Bu Ada, Farida, Pak Pak. Heru. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan kalau ada lagi yang memberikan tanggapan. Untuk kelompok ini kelompok 2. Kemarin yang kelompok 2 tugasnya yang dikirim di LMS itu berbentuk Word ya Bu ya? Tidak Pak, dalam bentuk link Pak. Iya, dalam bentuk link, isi linknya itu Word ya, bukan PowerPoint ya? Kalau yang itu PDF Pak, yang Oh hubungan ya, kelembagaan. PDF. Ya, dalam Ya. bentuk PDF Bu. Namun kalau yang organisasi digital itu video pemaparan Pak sesuai dengan ditugaskan. Oke. Dan penyajinya sudah siap Pak Darwis ya? Iya. Oke, baik. Sekarang kita lihat, bisa ditayangkan lagi Pak Heru PowerPoint-nya? Yang mana, Pak? Yang PowerPoint hubungan kelembagaan Pak. Oh, PowerPoint hubungan kelembagaan. Siap, Pak. Ya, yang Pak Heru share screen tadi, Pak Heru. Ya, Pak. Ya, ini, Pak. Ya, betul. Oke. Ya. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Heru tentang hasil diskusi kelompok ini, kelompok 1, ya, yang membicarakan tentang fokusnya adalah bagaimana penurunan stunting, ya, khususnya katanya dia mengambil lokusnya di Kabupaten Lahat, ya. Juga ada tanggapan dari Pak Saifullah tadi katanya belum kelihatan dari pusat, ternyata sudah ada karena tadi ada kesalahan teknis saja. Nah, kalau kita lihat di sini, coba di slide nomor 4 Pak Heru. Ini, Iya, Pak. di slide nomor 4. Nah, gitu. Jadi di sini di kelompok ini sepakat bahwa untuk itu perlu adanya garis koordinasi tadi ya Bu Farida ya. Garis Benar, Pak. koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat. Nah, di tingkat pusat itu di siapa Bu Farida yang lebih ini? Yang Kalau di kesehatan, di Kementerian Kesehatan atau apa? BKKBN, Pak. Kementerian Kesehatan dan BKKBN, Pak. BKKBN Pak. Oh, Jadi ada BKKBN 2 ya. untuk koordinasi ya. Oke. Coba Pak Heru scroll ke bawah lagi, Pak Heru. Scroll ke bawah lagi, terus yang disoroti Pak Saifullah tadi, yang net map tadi, peta tadi, peta. Nah, ini. Ah, ini. Nah, ini ya. Nah, di sini ya. Nanti kalau begitu, ininya kita tambah ya Bu ya. Yang kemarin yang terpotong itu dia hanya berbentuk satu kotak seperti ini, atau sudah ada 2 kotak, satu misalnya Kementerian Kemenkes, satu lagi BKKBN gitu. 1 kotak Pak. Oh, 1 kotak ya. Iya. Nah, mungkin bisa ditambah lagi seperti yang dibuat di sini. Seperti yang buat di sini kan ada Dinsos, Bapeda ya, pengendalian penduduk gitu ya. Kemudian camat gitu ya. Mungkin bisa ditambah itu lagi, bisa ditambah lagi. Jadi ada 2. Jadi dia berkoordinasinya 2 gitu ya. Koordinasinya 2, dan tadi dikatakan Bu Farida sudah koordinasi 2 arah Bu ya. Ya kalau 2 arah artinya panahnya dikasih 2 ya. Oke, panah dikasih 2. Nah, saya tanya ke kelompok 1,
di sini apakah misalnya Bu, apakah dinas sosial itu menjalin hubungan lembaga dinas sosial dengan pengendalian penduduk ini, apakah juga menjalin hubungan kelembagaan Bu, antara dua ini Bu, yang di kelompok 1 atau di kelompok 1? Benar, Pak. Benar ya? Ya. Oke, kalau begitu Bu, di anggota kelompok 1 ini itu bisa ditambahkan garisnya Bu, dibuat garis kayak garis melengkung itu, dia mengarah juga ke Dalduk KB di dinas sosial. Gitu. Iya Pak Heru, kalau gini kan kesannya Ya, cuma kayak ini Pak ya. ya betul, di Mohon sampingnya. izin, Pak. Oh ya silakan Bu. Itu secara keseluruhan Dinas Sosial Bapeda Dalduk itu Pak menjadi satu lingkaran hubungan. Jadi kami Mhm. kemarin bingung membuat panahnya terlalu gimana ya. Misalnya Dinas Sosial tetap ke Bapeda, Dinas Sosial ke Dalduk KB, gitu Pak. Jadi Ditambah sehingga Dibuat lingkaran Bu. Buat lingkaran saya ini Bu. dibuat ini, dibuat kayak yang di atas antara dinsos dengan dinas sosial itu. oh iya, Nah, iya. itu kan ada panah yang persegi kan? Ya. Nah, jadi dibuat panah persegi. Jadi ke dinsos, ke Dalduk dibuat panah persegi gitu kan? Oh, Ya, kemudian juga ya karena kalau seperti ini kan kelihatannya cuma dinsos ke Bapeda, Bapeda ke Dalduk. Tidak ada hubungan kelembagaan antara dinsos dengan Dalduk. Nah, Oh, gitu. iya. Ya, sama seperti yang di sebelahnya Ibu, yang misalnya yang Ibu bilang itu ada di forum CSR ya, CSR dengan Idai Lahat, Ikatan apa itu? Dokter anak Pak Oh, Ikatan Indonesia. Dokter Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, itu atau forum CSR dengan IBI. Nah, itu kan belum kelihatan dia, ya, belum kelihatan bahwa di situ menjalin hubungan kelembagaan, gitu Bu. Kemudian untuk coba ke bawah sedikit Pak Heru, ada keterangan nggak? Oh belum ya, nanti ditambah saja keterangan. Bukan Pak, yang itu Pak. Nah ini, nanti Iya. ditambah saja keterangan karena di sini ada 2 warna tanda panah, 1 warna biru, 1 warna hitam Bu, Pak. Gitu. Ya. Ya, jadi warna biru itu apakah itu garis koordinasi dan konsultasi atau garis hierarki atau garis apa gitu? Dibedakan Pak ya. Iya, ini kan sudah dibedakan Pak Heru. Cuma belum Ya, tambah keterangannya belum ada. Iya, Ya, keterangannya. benar Pak. Iya, keterangannya. Ya gitu Ya, Bu Pak. Farida. Oh, Ya. iya. Ya, Ya. oke. Ya. Bagus sekali dia membangun jaringan hubungan kelembagaan ini karena dia sudah terfokus bahwa intinya ke tengah itu. Intinya ke tengah, fokusnya ke tengah adalah percepatan penurunan stunting. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu saja sedikit tanggapan saya untuk kelompok 1. Sekarang kita lihat kelompok 2, silakan kelompok 2. Siapa juru bicaranya? Pak Uskur, siapa kelompok 2 yang jadi juru bicaranya? Silakan. Pak Saiful ada. Pak Saiful lah. Oh ya itu Bu Linda, kelompok Bu Linda ya, Pak. Iya Sebenarnya Pak. Pak, ini sebelumnya maaf Pak ya, karena kami Kita yang itu Pak, yang psikot itu Pak, yang apa? Iya, samping rumah sakit ya. yang di dalamnya Kelembagaan. tidak Nah, harus di PowerPoint Pak Saifullah, bisa juga di kalau bisa Word Pak juga tidak Uskur apa-apa. Oh, yang itu be langsung kalau ke rumah tidak di sakit dulu, PowerPoint yang ada Pak. Tirto. Kalau tidak di PowerPoint. Ya nggak apa-apa Pak Uskur, nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa yang tidak di Ya, PowerPoint. kan bisa juga kita lihat kan Tapi itu belum fokusnya Pak Yang Uskur. di Itu masih kelembagaan umum, Pak. ya. ya hubungan kelembagaan. Apa yang di benchmarking itu? Terus nanti organisasi digital. Nanti Pak Ya, Darwis ini ikut hubungan saya. kelembagaan Pak Uskur. Ya. Oke. Siap. Jangan galak buat Tidak Pak Darwis di Dagdiktu PowerPoint. kan ini. Dia bingung kan? Dia Materi yang disampaikan oleh Pak Saiful lah itu Pak Uskur. Siap. Pak Darwis Materi. lagi siap-siap untuk organisasi digital dia Bapak. Lah itu. Hubungan kelembagaan.
Loh, Pak Uskurnya kemana? Oh, ada ya, ada ya. Udah muncul belum? Ya, baru muncul di ininya Pak. Apa di nama-nama filenya? Belum ya? Yang di sebelah itu sudah. Atau Bapak ini dulu Pak Uskur, Bapak apa? Bapak tutup dulu, buka dulu filenya. Buka filenya. Buka filenya. Oh, video saya hilang ya. Nggak apa-apa hilang, Pak. Asal jangan uangnya hilang ya Pak. Iya, Pak. Suaranya penting, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Oh, janganlah masa peserta diminta untuk video kok tutornya tidak pakai video. Di mana letak keadilan? Gitu, tidak. Oke. Udah, Pak? Udah Nah, muncul? oke ya, bagus sudah muncul Pak. Siap. Silakan siapa Pak Pampanya? Langsung Terima Pak Uskur. kasih. Ini mohon maaf Pak sebelumnya. Hmm. Tadi malam dirupit kan mati lampu, hidup mati lampu lagi. Jadi kami kewalahan. Untuk benchmarkingnya di rumah sakit itu alhamdulillah sudah apa namanya sudah kami sudah kami bahas di dalam kelompok. Walau tadi malam mati lampu hidup lagi, mati lampu udah berapa kali ininya zoomnya. Di anu Pak ya, di Rupin itu PLTU Pak ya? Kami tidak Pak, untuk di Rupin itu Tidak, Pak. dua jalur, ada ke Jambi, ada ke Musirawa. Cuman kami belum punya gardu induk, Pak, Muratara, Pak. Oh, kirain PLTU pembangkit listrik takut hujan. Begitu hujan mati begitu. Iya, benar, takut hujan. Iya, makanya PLTU dia. Pembangkit Iya. listrik takut hujan kan. Hujan sedikit Kalau- mati, hujan sedikit mati. Kalau ada angin sedikit langsung mati lampu. Itu PLTA Pak, pembangkit listrik takut angin namanya. Barusan ini mati lampu, Pak. Nah, mati Ya, lampu. Bu. Sampai Padahal jam Tiada sampai angin, jam tiada 12 hujan ya Bu kurang. Linda. Tiada angin, tiada hujan ya Bu Linda ya. Oke, lanjut Pak Uskur. Alhamdulillah setelah lampu hidup jam berapa ya? Jam 3. Kami coba membuat ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Uskur. Mudah-mudahan ini apa namanya bisa sesuai dengan harapan. Iya, Pak. Amin. Masalahnya sampai jam 12, Pak. Kami Zoom, Pak, tadi malam. Serius. Aduh. Kasihan. Sama Maaf, berarti Bu kita, Bu. Linda. Nggak bisa bantu tadi malam Bu Linda. Maaf semuanya. Oh, Bu Dokter, Bu Dokter. Padahal Iya, tetangguan ya, Oh, Bu Dokter Riri, Kami tetangguan Bu Dokter kehilangan Riri ya. ini narasumber, Pak. Iya. Linda, tadi malam anaknya ngamuk, Pak. Kena saya Zoom terus katanya. Protes ya Bu ya. Iya, maaf nih. Ya. Oke, lanjut Pak Usbi. Silakan dipaparkan Terima Pak Usbi. kasih. Gimana hubungan kelembagaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami paparkan materi hubungan kelembagaan atau organisasi digital. Bukan digital, kita ini kelembagaan ya. Iya, kenapa pakai atau itu Pak? Kalau atau itu kan biasanya dua-dua yang sama Pak. Oh, ini di kelembagaan, mohon maaf, kita ini dalam Ya. digital. Oke, kita maafkan Pak. Walaupun suasana Lebaran hajinya sudah selesai. Iya, Pak Saiful itu hanya pemaaf, Pak Darwis pemaaf, Pak Marzuki pemaaf, pasti dimaafkan ya. Oke. Yang di kelompok ini organisasi digitalnya siapa benchmarkingnya? Yang kelompok Bu Riri. Ya, ketua kami Ibu Linda.
Oh, Bu Linda, itu yang di rumah sakit ya, itunya ya. Nah, Lokusnya rumah sakit ya. ya, rumah sakit. Oke. Itu alhamdulillah kalau yang itu udah ada PowerPoint-nya, Pak. Kalau yang Oke. ini belum ada. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ini saya sudah bisa cukup kok, sudah bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami mencoba untuk memaparkan, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kelompok kami. Hubungan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Halo? Ya, lanjut, Pak. Ya. Hubungan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah dependen dan subordinat terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang saling terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Karena tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsanya sendiri. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ini kita lanjutkan aja. Konsekuensi logis dari konsep negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah pusat. Dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian kekuasaan pemerintah tersebut diserahkan ke daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Namun betapapun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Kemudian pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Ini ada 3 hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan.
Sifat wewenang satuan pemerintah teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi. Saya ulangi, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Saya ulangi lagi, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan administrasi negara yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial. Hubungan secara administrasi, hubungan struktural. Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintah pada tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah pada daerah masing-masing. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Azas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama sekali azas desentralisasi. Azas ini adalah azas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi ke daerah. Dan yang kedua, azas dekonsentrasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjalin kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintah pusat. Namun hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan atau bupati. Azas tugas pembantuan merupakan azas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonomi untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Kemudian hubungan lainnya, hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan dan lain sebagainya. Untuk hubungan kewenangan, ada 4 yang penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, pelayanan, dan wilayah tertentu. Nah, untuk pelayanan, karena untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mempercepat waktu untuk dengan sistem mobile, dengan sistem pelayanan yang prima, dengan good governance, perlu adanya daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi kesejahteraan masyarakat. Pendelegasian kewenangan merupakan satu landasan penting dalam pelaksanaan azas desentralisasi.
utamanya dalam pembentukan daerah otonom. Hubungan keuangan. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah. Itu pembiayaan penyelenggaraan, urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Menurut Rosidin, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah terbatasnya jumlah uang yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, oleh karenanya dengan seperti di Kabupaten kami Musirawas Utara, bahwasanya daerah kami mengalami defisit keuangan. Oleh karena itu perlu pengkajian khusus oleh setiap OPD untuk menggerakkan bahwasanya komitmennya bagaimana cara mencari uang di pusat dengan segala program kegiatan supaya anggaran dari pusat menyerap ke daerah, baik itu di DAK atau di kegiatan program-program yang lain, dan juga di bantuan gubernur untuk menyerap anggaran dari gubernur, terkhususnya untuk skala besar, proyek skala besar seperti proyek-proyek irigasi, proyek-proyek untuk di bidang pertanian, proyek-proyek untuk di bidang lahan yang tidak diolah, kemudian untuk proyek-proyek sungai, aliran sungai yang keruh, itu harus mendatangkan anggaran dari pusat ke daerah. Ini yang sangat penting sebenarnya tiap OPD, tiap kepala dinas untuk menggerakkan pikirannya bagaimana mencari keuangan di pusat. Hubungan kewenangan ada 4 hal yang penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, pelayanan, dan wilayah tertentu. Pendelegasian kewenangan merupakan satu landasan penting dalam pelaksanaan asas desentralisasi, utamanya dalam pembentukan daerah otonom. Hubungan keuangan, pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah menurut Rosidin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Uskur Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Uskur yang telah memberikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya, yang membahas tentang hubungan kelembagaan. Sebelum saya tanggapi, silakan ada tanggapan, komentar, saran atau kritik atau saran komentar dari kelompok 1. Silakan. Siapa? Izin Pak memberi. Ya, silakan Ibu Farida. Pertama mohon maaf teman-teman kelompok 2, saya memberi tanggapan sedikit. Apa yang disampaikan oleh kelompok 2, kalau menurut pendapat saya ini masih hubungan kelembagaan secara global. Artinya belum menentukan lokus di mana terjadi hubungan kelembagaan dan apa yang menjadi sasaran ataupun target yang mau dicapai dengan adanya hubungan kelembagaan tersebut. Nah, sehingga juga tidak tergambar peta ataupun hubungan kelembagaan yang ingin ataupun yang akan dilakukan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Farida. Sebelum ditanggapi oleh kelompok 2, ya mungkin saya review sedikit ya apa yang Bapak Ibu diskusikan di sini. Ya, ada itu kan. Jadi Bapak Ibu buatlah sebuah tema atau topik dengan judul. Nah, jadi ada tema atau topik yang disampaikan. Kemudian di salah satu instansi tempat salah satu dari anggota kelompoknya. Ya, oke. Itu jadi yang pertama Bapak Ibu tentukan dulu temanya apa, topiknya apa, kemudian pilih salah satu OPD-nya di mana. Kemudian yang kedua Bapak Ibu buat bagaimana menjalin hubungan kelembagaan yang dijalankan selama ini dan yang dirasakan ya.
Selanjutnya, membuat denah atau skema jejaring kerja hubungan kelembagaan di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Nah, saya hanya mengingatkan kira-kira gitulah tugasnya. Silakan ditanggapi dari kelompok 2. Pertanyaan atau saran atau gimana, komentar lah Bu ya. Komentar dari netizen tadi. Nah, netizennya sudah diwakili oleh Ibu Farida Hasibuan. Ya Tapi ini Pak, komentar ya. ini, Ya, ini silakan Pak Oscar. ya itulah saya katakan tadi jam 3 ini jam 3 malam karena mati lampu. Jadi kan, Gitu ya. Ya, jadi jadi mohon maaf. ya, jadi karena keadaan ya Pak ya. Iya Pak. Jadi untuk terkhususnya apa namanya kelembagaan itu di OPD kita itu memang belum tergambar di sini. Itulah saya katakan tadi jam 3 Pak. Jadi mohon maaf sekali. Oke, nggak apa-apa Pak Oscar, nggak apa-apa Pak Oscar. Nah, kemarin kesepakatan diskusi kelompok 2 ya atau kelompok 1 ya, yang Pak Oscar ini kelompok 2 ya. Di kemarin kesepakatan diskusi awal kelompok 2 mau mengambil tema apa dan OPD-nya di mana. Sebagai perbandingan ini saya membandingkan ya, misalnya di Bapak Rida tadi mengambil temanya tentang penurunan stunting, tema atau topiknya. Kemudian OPD yang diambilnya adalah Dalduk tadi ya Bu ya. Iya, Ya, Dalduk KB. Nah, kemudian dipaparkan ini hubungan kelembagaannya dan ini skema jejaring kerjanya. Gitu. Karena dua poin itu kan. Nah, itu yang ditanyakan oleh Bu Farida tadi di kelompok ini memang belum bisa Bu dia memaparkan skema karena kita belum tahu topiknya apa dan OPD mana yang dipilih. Nah, kalau di kelompok 1 kan memilih OPD dari perwakilan dari Bu Farida gitu. Kalau di yang sini rencananya kemarin di awalnya mau ke siapa Pak Uskur? Pak Saifullah, mau ke siapa rencananya? Bantu, Pak, izin bantu jawab Pak. Apa Ya, Pak silakan Uskur? Bu Linda. Silakan Pak Uskur. Di Sekretariat apa di mana? Bantu jawab dulu Pak. Ya, Sebenarnya kemarin itu kita sudah merencanakan untuk Zoom Pak itu jam 1, kemudian diundur dari jam 2. Nah, kemudian jam 2 kemarin saya fokus di lokusnya tim Bu Farida yang untuk digital. Oh, organisasi Ya kan? digital. Sebagai narsum di inspektorat. Kemudian kami lanjut lagi di tim kami, di timnya saya. Itu sedikit mendapat halangan Pak karena sering mati lampu, hilang sinyal sehingga berakhir di jam 4. Berakhir di jam 4 mau menentukan rumah sakit kemarin Pak yang narasumnya dari tim Bu Farida. Nah, terkendala menunggu Bu dokter. Nah, sudah Pak, akhirnya ketemulah kami setelah maghrib. Setelah maghrib Zoom lagi. Menentukan masih digital itu Pak. Kemudian sudah malam lampu mati. Kami kewalahan juga Pak. Yang error Pak pikiran. Itu yang mana lagi tugasnya? Aduh, mohon maaf Bu, terlalu banyak tugasnya Bu ya, jadi bingung Bu ya. Kemarin Pak mau ambil inspektorat gitu kan. Terus belum nyambung Pak jadinya Pak. Jadi mohon maaf, sebenarnya intinya sudah dapat Pak, kami cuman komunikasi kami aja Pak yang agak terbantah-bantah gitu Pak. Mohon. Ya, nggak apa-apa Bu. Itu artinya memang karena keadaan, bukan disengaja. Dan juga bukan berarti bahwa di kelompok ini ada mispersepsi tentang instruksi yang diberikan, bukan seperti itu. Dalam arti kata memang perencanaan sudah ada, cuma karena ada kendala-kendala halangan yang tidak bisa kita hindari kan. Ya, salah satunya yang PLTU tadi, PLTA tadi kan. Iya. Pembangkit listrik takut air, pembangkit angin, pembangkit listrik takut hujan gitu ya. Iya. Nah, jadi ya itu apa boleh buat. Jadi tapi terima kasih walaupun begitu kelompok ini tetap memberikan hasilnya, menunjukkan hasilnya ya. Walaupun hasilnya boleh kita katakan dalam tanda petik belum maksimal, tapi dia tetap memberikan hasilnya. Daripada tidak ada hasil yang dibawa sama sekali, akhirnya Pak Uskur sudah memberikan hasilnya. Ya. Oke. Nah, kayaknya kalau yang dipaparkan Pak Uskur tadi itu lebih pasnya kalau ke tugas individu, karena di tugas individu kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan substansi yang ada di modul kan. Nah, gitu. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Mungkin kita pindah dulu ke organisasi digital. Nanti kalau masih ada waktu memungkinkan kita membahas dengan tugas individu. Kalau tidak ada nanti saya akan langsung ke penjelasan tugas untuk hari ini dan besok. Ya. Oke, silakan. Siapa yang organisasi digital yang pertama yang mau paparan?
Kayaknya sudah senyum-senyum dari tadi ya. Iya, Pak Darwis kayaknya udah siap lahir batin kayaknya. Sudah siap. Karena tadi ya Bu Farinda ya, kan udah sepakat ya Bu Farinda ya, kelompok Iya, Bu Farinda kan Pak Darwis kan? iya benar Iya. Pak. Oke, silakan Pak Darwis. Iya, kayaknya udah siap lahir batin ya. Udah ngopi, udah sarapan. Iya, jam 4 tadi lah mandi dia. Oh, saya mau paparan. Ini Bapak, Pak Darwis. Silakan Pak Darwis. izin pertama kali mau Duh, ini disabotase ini Pak Darwis ini. Mungkin ada keterlambatan tadi kami masuk ikut serta gabung di Zoom dan dimaklumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan kepemimpinan kami dari sekelompok 2, dari kelompok 3, sekelompok 1 Pak, yang terdiri dari Ibu Farinda Hasibuan, Ibu yang cantik senyum-senyum dari tadi Pak. Kemudian Dr. Hanum, rekan kami Heru Faiz SDMAP, saya sendiri Darwis Salim SDMM, kemudian Bapak Muhammad Syukur SPDMM. Dalam kesempatan ini kami mengambil tema organisasi digital pada inspektorat. Pendahuluan digital pada inspektorat merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyatakan tugas pengawasan, dalam memanfaatkan teknologi informasi. Inspektorat dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sumber data yang kami dapat melalui virtual bermakin dengan narasumber Inspektorat Kabupaten Muara Utara. Itu yang kami laksanakan kemarin, Bapak. Penerapan digitalisasi pada Inspektorat yang pertama yaitu sistem yang digunakan adalah sistem penanganan pengaduan yang berfungsi untuk penanganan atas setiap pengaduan yang terkait dugaan tindak pidana, korupsi atau dan pelanggaran. Yang kedua, oleh kegiatan ini mengacu atau kepada Peraturan Bupati Musirawas Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman sistem penanganan pengaduan atau whistleblower system yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muara Utara. Tujuan penerbitan Perbup ini yaitu untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan memberikan perlindungan terhadap whistleblower terkait identitas dan substansi pelaporan atau substansi pelanggaran. Yang kedua yaitu mengenai permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal, kemudian memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal. Mekanisme pelaksanaan yang pertama yaitu ditetapkan terlebih dahulu untuk tim. Kemudian setiap pengaduan dalam penyampaian pengaduan dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas, antara lain kartu tanda penduduk atau KTP, paspor, SIM, dan nomor telepon. Yang ketiga, pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan ditelaah oleh tim. Yang keempat yaitu hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria akan dilakukan tindakan berupa survei pendahuluan sebelum dilanjutkan ke tahap audit, investigasi atau audit dengan tujuan tertentu lainnya. Yang kelima, dalam pengaduan yang tidak memenuhi kriteria akan dipergunakan sebagai data atau bahan informasi.
kendala yang dihadapi, kendala yang dihadapi sebenarnya ini sama Pak yang sedang dihadapi oleh anggota PKA tahun 2023 ini. Yang pertama itu sering mati lampu, Pak. Yang kedua, dengan seringnya mati lampu ini sehingga sinyal pun hilang. Karena bersamaan sama hal yang tadi sampaikan di poin kedua, yaitu masalah sinyal yang sangat sulit. Itulah salah satu kendala yang dihadapi, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana tenaga dan pembiayaan itu sebenarnya sudah tersedia, namun fasilitas yang belum mendukung. Kami kira itu Pak yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, tidak sia-sia Pak Darwis siap lahir batin kan? Iya, lancar Pak Malan. Iya, Pak Darwis ini kita tunjuknya pada saat Stula untuk jadi paparan kelompok. Oh, kayaknya seminar rancangan aktualisasi kayaknya sudah siap juga dia. Seminar rancangan aksi perubahan Pak Darwis sudah siap itu. Sia-sia. Oke, baik. Oke, seperti yang saya katakan kemarin itu, Bapak Ibu kan benchmarking hanya memotret ya, hanya memotret track gitu ya, track. Jadi Bapak Ibu hanya memotret, Bapak Ibu hanya menggambarkan di mana organisasi digital. Nah, dalam hal ini kelompok 1 memilih di lokus namanya itu Inspektorat Kabupaten Musirawas Utara. Dan kalau saya lihat secara sekilas memang sudah pas ya, sajiannya sudah pas, artinya hidangan menunya itu sudah pas. Artinya apa yang mereka sajikan ini hanya sudah sesuai dengan apa yang diminta di instruksi dari tugas kelompok. Jadi dia memaparkan bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian bagaimana sarana prasarana dan juga bagaimana pengadaan anggarannya. Malahan yang kita lihat yang bagus sekali yang ada di Inspektorat Kabupaten Musirawas Utara ini malahan sudah didukung oleh regulasi ya Pak Darwis ya, dan yang lainnya dia yang dari memotret tadi ya, adanya regulasi berupa perbuk ya tadi. Bisa Pak Darwis dilihat slide 4-nya Pak Darwis. Perbuknya tadi, Nah ya tuh ya ada di perbuk ya, ada di situ. Sudah ada perbuknya, ada regulasinya. Jadi dia membangun organisasi digital, salah satunya dia bagaimana membangun sistem pengaduan secara online ini ya. Narasumbernya kemarin siapa narasumbernya? Ibu Linda ya? Ibu Linda, Pak. Ya, Bu Linda ini sudah online maksudnya Bu Linda ya, karena saya lihat tadi ada permasalahan di sinyal, lampu. Sudah online ini ya Bu Linda ya? Halo? Ya. Halo, Bu Yulinda. Iya. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak, sudah Pak, sudah. Sudah online ya, sudah online ya. Jadi kita hanya memotret saja benchmarking. Jadi yang dipotret oleh kelompok 2 ini dari lokus Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 yang dipotret kelompok 1 ini dari lokus insumer ini kayaknya sudah pas. Jadi sudah tergambar bagaimana Inspektorat Kabupaten Musirawas Utara itu membangun organisasi digitalnya. Oke, kita kasih A+ untuk kelompok 1. Iya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa jadi juru bicaranya? Jangan kalah saingan nih dengan Pak Darwis kelompok 2 ya. Iya. Oke, silakan siapa juru bicara siapa? Kelompok 2, Bu Linda. Atau Pak Marzuki Pak siapa? Saiful ya? Oh, Pak Saiful. Oke, Saiful monggo Pak Saiful. Pak, mana Pak Saifullah nih? Ya, Pak Saifullah. Silakan Pak Saifullah. Lokusnya di mana itu Pak Saifullah kemarin rencananya di kelompok 2? Oke. Rumah sakit. Oh, Rumah Sakit Khotib Kuzwain, Kabupaten Saralangun. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 kelompok 2 dari PKA Pak ya. Kami mengambil tema di sini mengenai organisasi digital Rumah Sakit Khotib Kuswan di Kabupaten Saralangun.
Sebelumnya kami juga Iya, yang ngeri menyampaikan itu. Pak dalam pengambilan lokus di sini terkendala sedikit memang masalah narasumber kemarin, Iya. sehingga apa yang kami tampilkan di sini belum secara detail yang dapat kami sajikan karena keterbatasan dari narasumbernya Pak ya. Baiklah, kami akan menjelaskan. Bu Dokter. Latar belakangnya Pak, di sini tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang tepat waktu, tidak bertele-tele, dan transparan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasinya. Salah satu faktor yang bisa menjawab tantangan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Identifikasi isu-isu strategis di unit organisasi rumah sakit. Dalam hal ini kami melakukan data-data yang pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data melalui forum grup discussion dengan stakeholder terkait. Kendala yang menjadi kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan organisasi digital ini belum meratanya masyarakat dalam menerapkan digitalisasi. Kedua, jaringan yang belum mendukung. Tiga, informasi yang belum tersampaikan ke desa-desa. Empat, tidak semua masyarakat mempunyai smartphone untuk melakukan pelayanan kesehatan ini, Pak. Solusi yang akan dilaksanakan terhadap pelayanan secara online ini, kami melakukan sosialisasi ke masyarakat sampai ke desa-desa. Dua, koordinasi dengan stakeholder terkait, itu dengan kepala desa, di kelurahan ada Pak RT, juga di sini ada nanti Pak Camat, dinas-dinas yang terkait. Dukungan SDM internal. Dalam pelatihan ini kami untuk menjaga dukungan dari SDM internal ini dengan melakukan pelatihan untuk tenaga operator pelayanan, dua, pengawasan atasan kepada staf teknis operator, tiga, peningkatan profesionalisme pegawai rumah sakit, empat, tim terpadu rumah sakit dalam melayani masyarakat, lima, komitmen direktur rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan. Nah, mungkin itu saja Pak. Makanya kami di sini kemarin merasa sangat keterbatasan dari narasumber, sehingga apa yang kami sajikan ini memang ini lebih ke persiapan atau masalah kendala yang akan dihadapi mengenai organisasi digital di Rumah Sakit Khatib Kuswan mengenai BPJS ini, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi yang disorot, yang jadi lokus di kelompok 2 ya? Ya, Pak. Ya, yang jadi lokus kelompok 2 adalah rumah sakit apa tadi? Khotib ya, Khatib Kuswan yang di Kabupaten Sarawangun. Ya? Oke, jadi dari sini yang di kelompok ini sepertinya masih dari paparan narasumbernya kelihatannya bahwa sedang dalam upaya untuk membangun organisasi digital ya, gitu ya, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, diharapkan nanti fokusnya nanti langsung ke terbangunnya suatu organisasi digital di rumah sakit Khatib Kuswan ini. Ya, ya. Sebelum saya tanggapi, silakan tanggapan dari kelompok 1. Jangan nanya-nanya. Jangan nanya-nanya. Diintimidasi sama Mas Saiful. Wah,
Kalau nanya-nanya pas kelas kasikal ketemu kagak, awas. Awas. Aku suruh Ibu Riri jawabnya. Kalau di narasumber. Langsung ke Ibu Riri ya jawabnya ya. Bu Dokter langsung jawab ya. Saya menambahkan sedikit, Pak. Ya, boleh Pak Uskir, silakan Pak Uskir. Terima kasih sebelumnya. Memang penyampaian informasi yang benar dan akurat itu penting dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensinya apa? Apabila informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak akurat, maka dampaknya pada pelayanan masyarakat. Ya. Oleh karena itu, mengatasi hal demikian perlu ada narasumbernya untuk menyampaikan informasi yang benar, kemudian menjalinkan komunikasi dengan kami sebagai wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang di kelompok ini, yang narasumber di kelompok ini itu ya itu tadi ya. Tadi karena itulah salah satu kelemahan pembelajaran daring ini. Jadi salah satu kelemahannya itu tadi, kalau nggak gangguan sinyal, gangguan listrik gitu ya. Ya mungkin kendalanya ada di situ. Tapi kalau seandainya kita prosesnya lancar, mungkin sudah tergambar lebih detail lagi dari narasumber. Kira-kira bagaimana Rumah Sakit Khotim Kuswan ini membangun organisasi digitalnya, gitu ya. Dan bisa jadi nanti akan jadi salah satu sub dari organisasi digital yang akan dibangun, bisa jadi nanti itulah nanti yang akan direncanakan oleh Ibu Dr. Riri nanti. Nah, seperti itu ya Bu Riri ya. Iya, itu salah satu komponennya. Kan ya seperti yang di kelompok 1 tadi kan dia memaparkan membangun organisasi di inspektorat di mana salah satu yang sudah diterapkan, komponen organisasi yang sudah diterapkan itu tadi whistleblower ya, whistleblower. Ya, whistleblower itu kalau bahasa Inggris ya kira-kira artinya itu blower tiupan, whistle itu peluit. Nah, kira-kira itu kalau arti perkatanya ya, tapi kalau artinya sebenarnya dia semacam membocorkan rahasia atau pengaduan seperti dikatakan yang di inspektorat tadi, gitu. Nah, bisa jadi ada komponen-komponen lain yang akan dibangun oleh inspektorat selain yang itu, mungkin berhubungan dengan hal-hal yang lain, mungkin berhubungan dengan pengarsipan seperti itu kan Bu ya. Ya, ini kan baru batas ke pengaduan dari masyarakat ya Bu Linda ya. Pengaduan dari masyarakat ya. Oke. Nah, mungkin bisa jadi berhubungan dengan kearsipan atau bagaimana membangun kerjasama dengan OPD terkait. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang Ibu Riri ini yang dari kelompok yang jadi narasumber di kelompok ini, nah itu juga memang belum tergambar. Tapi kalau kita lihat itu sudah ada perencanaan, itu sah-sah saja sudah ada perencanaan yang jelas nanti bisa jadi sebenarnya sudah ada sebenarnya. Tapi mungkin karena keterbatasan tadi, Bu Riri di sana kalau pendaftarannya masih manual atau sudah online, Bu? Sekarang kita bisa manual, bisa online, Pak. Nah, itu sudah membangun organisasi digital, Bu. Ya, itu sudah bisa membangun organisasi digital. Iya, sebenarnya Pak, ini kan BPJS itu salah satu untuk perubahan pelayanan prima Pak itu. Jadi kita supaya jangan pasien itu bertumpuk-tumpuk di rumah sakit Pak. Karena kalau bertumpuk-tumpuk di rumah sakit akan membuat kebersihannya kurang Pak. Salah satunya kenyamanan juga Bu, kenyamanan itu kena terlalu, iya, karena terlalu banyak yang antri sampai ratusan, mungkin ruang kita yang sempit Pak, karena kan di Rumah Sakit Hati Kuswan itu ruang tunggunya itu tertutup Pak. Seharusnya yang bagus itu rumah sakit itu kan ruang tunggunya terbuka, jadi udara masuk, penyakit itu nggak bercampur-campur gitu Pak. Nah, kalau seperti yang sekarang ini karena Rumah Sakit Kuswan itu polinya tertutup, jadi kita memperdayakan bagaimana caranya mereka supaya jangan datang bersamaan gitu Pak. Kadang kan mereka datangnya bersamaan, gitulah Pak. Itu sehingga terjadi penumpukan pasien Bu ya. Iya. Dan membuat rumah sakit kita jadi kotor kan Pak, karena banyak betul. makan apa sampah gitu. Iya betul.
Karena kadang-kadang pasien atau keluarga pasien agak susah juga diingatkan, Bu, ya. Ya, Ya wajar lah, karena ya, karena kita juga di rumah sakit itu kan ada tempat permainan anak ya, Pak. Ramah anak itu dulunya itu bagus, Pak. Sekarang itu udah hancur dan udah patah mematah, nggak bisa digunakan lagi. Oke. Sementara dana untuk anggaran pelayanan ramah anak itu, Pak, kita kan harus minta juga, harus anggarannya harus direncanakan gitu. Jadi nggak bisa langsung tidak ada. ya. Mungkin itulah Pak yang bisa Iya. saya sampaikan. Memang paling susah ya perawatan pemeliharaan memang paling susah ya. Pengadaan lebih mudah kan? Iya kan, kalau mengadakan cukup susah. Iya, tapi ada saat pengadaan perawatan pemeliharaan kalau ada mudah. dana, Pak. Sekarang Iya. ini kan semua macamnya pemerintahan kan lagi defisit anggaran ya, seperti yang dibilang Pak Uskur tadi itu. Semua macamnya Pak, bukan Bapak aja, kami juga defisit di sini. Iya. Apa sudah menjadi isu global ya, isu nasional ya Bu Riri ya? Iya, macamnya. Iya. Oke ya, jadi ya wajar ya namanya tadi pemeliharaan yang susah. Nah, sebenarnya itu yang dipaparkan oleh Bu Dr. Riri tadi itu sudah membangun organisasi digital. Jadi tadi dia di awal sudah dikatakan di kelompok pertama tadi ya. Kalau tidak salah di paparan kelompok pertama kelompok Pak Darwis tadi, Pak Darwis lari dia sudah paparkan kemana Pak Darwis. Dikatakan bahwa membangun organisasi digital itu pengertiannya dia memanfaatkan teknologi informasi. Benar nggak dari kelompok tadi? Saya membaca tadi ada ya? Ada yang dari kelompok ya? Ada kan? Dengan memanfaatkan teknologi informasi. Gitu. Jadi memanfaatkan teknologi informasi ini bisa secara online, bisa secara offline. Nah, sebenarnya sudah dibangun sih di kelompok ini ya, di rumah sakit itu sudah dibangun. Kata Bu Dr. Riri tadi kan sekarang sudah mulai perlahan-lahan mungkin sudah mulai sistem pendaftaran online seperti itu kan Bu ya, atau dia pemanfaatan aplikasi atau pemanfaatan pada saat pendataan rekam medik mungkin seperti itu Ibu ya. Jadi untuk rekam medik kan tidak perlu lagi mungkin begitu ada pasien masuk tidak lagi mencari berkas gitu, mungkin langsung buka saja di komputer nanti akan muncul datanya. Itu rencana pemerintah nanti Pak untuk 2023 ini Pak. Inilah yang nanti saya mungkin nanti proyeknya itu Pak. Oh ke situ. Oh bagus Bu, bagus. Mungkin. Iya. Bagus Bu. Iya. Nah seperti itu. Jadi itu ada hubungannya ke organisasi digital kan. Karena tadi sudah bagus sekali di kelompok pertama itu mengatakan bahwa kata kuncinya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Benar tidak Pak Saifullah? Tadi Pak Saifullah yang ngomong tadi kan? Iya, kata kuncinya itu. Jadi kalau berhubungan dengan organisasi digital, kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu pertemuan kita. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Kita manfaatkan untuk sedikit penjelasan tugas dari saya untuk hari dan besok. Langsung saja borongan ya hari dan besok ya. Jadi besok kita tidak lagi penjelasan tugas, langsung saja kita paparan-paparan. Ya, karena besok hari terakhir ya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu. Maksudnya hari terakhir untuk itu loh, hari terakhir untuk agenda ketiga. Agenda 3. Iya. Kalau untuk PKA-nya belum hari terakhir. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas kita yang hari ini Bapak Ibu yaitu berhubungan dengan manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja untuk tugas individu Bapak Ibu membuat logic model. Jadi kenapa dijadikan tugas individu? Karena ini disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Ya, unit kerja di sini Bapak Ibu bisa persempit lagi. Misalnya Pak Saifullah apa ya? Kabit atau apa Pak Saifullah? Pak Saifullah. Kabak, Pak. Oh, kabak. Nah, bisa dipersempit lagi. Unit kerja Pak Saiful diambil saja di bagian tempat Pak yang dipimpin oleh Pak Saiful. Jadi tidak perlu itu sekretariat daerah gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu jadi kabit, persempit saja ke bidangnya. Jangan ke organisasi secara keseluruhan. Takutnya nanti terlalu banyak kan. Ya, karena kita yang jadi sekretaris, Pak. Nah, itu di sekretarisnya saja, Pak. Di sekretariat aja, Pak. Iya, Pak Heru. Kabit-kabit. Oh, bagian ya, pencairan aja. Jangan ke kabit. Saran dari Pak Saifullah. Jangan ke kabit-kabitnya. Ya, di sekretariat saja. Di unit kerjanya di sini. Jadi kita stressing ke unit kerjanya gini, ya unit kerjanya di sini kita fokuskan saja ke
Misalnya kalau Pak Saifullah di bagiannya saja, kalau Pak Heru di sekretariatnya saja, seperti itu. Ya, Bapak Ibu susun nanti seperti ini. Nanti ini saya kirim ya. Bapak Ibu nanti susun membangun jaringan telekomunikasi. Contohnya ini ya, contohnya dia membangun jaringan telekomunikasi dia. Jadi ininya topiknya gitu ya, topiknya. Ya, nanti kita tetap bersembunyi ke topik. Ya. Nah, untuk misalnya kita ambil misalnya yang Ibu Linda tadi misalnya karena dia inspektorat, kalau sesuai dengan uraian tugas tupoksinya Bu Linda, ya bisa saja Bu Linda mengambil contoh yang tadi yang pengaduan tadi, sistem pengaduan tadi ya. Nah, Bapak Ibu lihat problemnya apa, problemnya atau yang dibutuhkan itu apa, impact-nya itu apa, ya, pengaruhnya itu apa, outcome-nya itu apa, output-nya itu apa, ya. Kemudian kegiatannya apa dan input-nya apa. Nah, jadi seperti ini saja. Ya, jadi Bapak Ibu bahas seperti ini ya. Oke, nanti Bapak Ibu buat PPT, kemudian nanti PPT-nya Bapak Ibu jadikan video. Ya, jadikan video, save as video, Bapak Ibu dubbing dengan suara. Jadi pada saat paparan cukup kita sama-sama menonton video nanti. Ya. Oke. Ini yang ditugas individu manajemen kinerja. Untuk tugas kelompoknya, nah sama seperti yang kemarin organisasi digital, tapi fokus kita beda. Kalau kemarin kita bagaimana membangun organisasi digital, tapi yang tugas untuk kelompok manajemen kinerja ini, Bapak Ibu coba browsing di internet, browsing internet, kemudian Bapak Ibu cari contoh OPD atau BUMN, pokoknya instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maupun BUMN atau BUMN maupun swasta, di mana menurut Bapak di kelompok Bapak Ibu dia sudah mempraktekkan manajemen kinerja dengan baik. Ya. Kemudian lihat bagaimana dia menerapkan manajemen kinerja dengan baik itu, lakukan analisisnya. Nah, setelah Bapak Ibu gambarkan seperti benchmarking tadi, kemudian Bapak Ibu lakukan adopsi dan adaptasi. Adopsi ini artinya mengambil secara utuh, adaptasi disesuaikan dengan lingkungan. Jadi misalnya dari praktek manajemen kinerja di sini ada beberapa poin yang bisa diadopsi, satu, misalnya dua, atau hanya satu. Kemudian ada beberapa yang diadaptasi yang disesuaikan dengan OPD Bapak Ibu. Udah kerja Bapak Ibu. Ya. Kemudian cantumkan link sumber belajar. Misalnya Bapak Ibu browsing kalau di YouTube, misalnya cantumkan link YouTube-nya yang Bapak Ibu tonton itu, ya. Kemudian silakan dikumpulkan hasilnya di LMS dan sebagainya, sama seperti itu. Ya. Oke. Itu untuk manajemen kinerja. Kemudian untuk standar kinerja pelayanan, nah tugas individunya Bapak Ibu melakukan analisis efektivitas, efisiensi, implementasi, kualitas produk hasil layanan yang ada di unit kerja. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu soroti salah satu layanan, produk hasil layanan di tempat Bapak Ibu. Layanan apa? Misalnya seperti yang Bu Dokter tadi, misalnya mungkin layanan pendaftaran pasien online seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu lihat apakah menurut Bapak Ibu ya efektivitas dan efisiensinya gimana. Kalau kita berbicara tentang efektivitas, kita berbicara tentang ketercapaian target, kata kuncinya. Kalau kita berbicara efisiensi, kata kuncinya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada. Apakah itu sumber daya manusia atau sumber daya lainnya, misalnya dana, ya, pemanfaatan sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian identifikasi pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja pelayanan, ya, meliputi sumber daya SDM, sarana prasarana dan biaya. Nah, ini untuk yang individu. Yang kelompoknya Bapak Ibu nanti susun diskusikan kelompok, kemudian Bapak Ibu susun standar kinerja pelayanan. Jadi langsung saja persyaratan, misalnya pelayanan apa? Nah, pelayanan apa? Pilih juga salah satu OPD saja dan salah satu jenis pelayanan yang ada di salah satu OPD atau salah satu unit kerja. Persyaratannya apa? Misalnya kalau pengajuan dari perizinan, misalnya pelayanan kalau di perizinan misalnya pemberian surat izin apa yang STR itu ya Bu, kayak STR itu ya Bu, apa Bu namanya itu, surat izin praktek ya. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian persyaratannya apa, mekanisme prosedurnya gimana, ini berhubungan dengan alur Bapak Ibu, kemudian jangka waktu pelayanannya berapa. Ini kayak mirip-mirip dengan SOP loh Bapak Ibu ya, mirip-mirip dengan SOP kan. Ya kan, biaya tarifnya berapa, produk layanannya apa, penanganan pengadaan, saran pelaksanaannya gimana. Kemudian berhubungan dengan manufacturing, berhubungan dengan service delivery, maksudnya penyampaian pemberian pelayanan,
berhubungan dengan manufacturing-nya, prosesnya, dasar hukumnya apa, sarana prasarana apa yang tersedia, kemudian kompetensi pelaksana dari pelayanan itu apa saja yang diperlukan, bagaimana pengawasan internalnya, jumlah pelaksananya gimana, jumlah pelaksana dari pelayanan itu berapa, kemudian jaminan pelayanannya gimana, jaminan keamanan, keselamatan pelayanan, dan bagaimana mengevaluasi kinerja pelayanannya. Nah, itu untuk diskusi kelompok, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk yang ini sudah saya kirim. Besok saja kita bahas tentang tugas individu itu besok, MKN, manajemen keuangan negara, dan manajemen risiko. Mungkin besok saja ya. Iya. Tapi filenya langsung saya kirim. Filenya langsung saya kirim hari ini, Bapak Ibu, di link ini. Jadi besok mungkin kita tinggal penjelasan saja dari tugas-tugas apa yang Bapak Ibu harus lakukan, ya. Oke. Filenya langsung saya kirim ini silakan langsung di-download ya. Langsung di-download ini di chat Zoom. Langsung di-download supaya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan berhubungan dengan tugas ini silakan nanti dikomunikasikan saja, bisa komunikasi lewat WA atau bisa menggunakan komunikasi yang lainnya. Ya, itu filenya sudah saya terkirim. Silakan Bapak Ibu download di lembar kolom chat. Ya. Ya di fitur chatnya, ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit terburu-buru, ya. Tapi yakinlah bahwa Bapak Ibu saya tetap memantau apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, walaupun tidak melalui media Zoom. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke. Gimana Pak Sipul, ada pertanyaan? Oh, cukup ya. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya live ya Bapak Ibu ya. Ya Pak.